Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik ya. Nah, di video kali ini saya mau buat Q&A. Jadi untuk teman-teman yang belum saya balesin pertanyaannya, ini bisa dilihat di sini untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terbalas. Oke? Ini untuk Q&A-nya kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube channel saya yang belum sempat terjawab. Ini yang pertama, ini Mbak Pristianti Korina. Ini saya bacakan aja, Kak. Apa kakak pernah hipnoterapi? Aku lagi hamil 5 bulan dan GERD anxiety-ku kambuh tiap hari. Aku bingung harus gimana. Tiap hari sensasinya bikin aku cemas, takut, keringet dingin, badan gemetar, jantung deg-degan, dan perut nggak enak. Mbak Pristianti Korina, saya belum pernah yang namanya hipnoterapi. Tapi kalau saya punya teman yang memang ahli hipnoterapi, jadi saya baru cerita-cerita aja sama beliau. Dan memang kalau yang namanya hipnoterapi itu, jadi kita harus mengetahui dulu penyebab kenapa sih dulunya kita ada trauma yang kita kubur dalam-dalam di alam bawah sadar kita, dan itu munculnya jadi anxiety atau munculnya jadi cemas dan lain-lain. Biasanya seperti itu gitu. Nah, kalau yang saya lakukan pada saat hamil dulu 6 bulan, saya pernah cerita juga di YouTube ini bahwa saya pernah ngalamin yang namanya dada itu ulu hati dicubit sampai ke tenggorokan sampai ke sini, dan saya ngerasa itu seperti mau berakhir saat itu ya guys. Dan pada saat itu saya belum punya bekal yang cukup, maksudnya saya belum meditasi, saya belum ikut belum mengetahui yang namanya hipnoterapi, belum pernah meditasi, jadi saya agak kesulitan untuk keluar dari masalah itu. Cuman kalau saat ini saya mengalami hal itu, yang saya lakukan biasanya saya tarik nafas panjang dan saya afirmasi kepada diri saya bahwa semuanya akan baik-baik aja, semuanya akan baik-baik aja, seperti itu. Terus kalau untuk berhubungan dengan anak, ini kan karena kondisinya lagi hamil, biasanya saya selalu pada saat saya ngerasa cemas atau anxiety itu kambuh, anak itu bisa kita jadikan sebagai penyemangat kita ya. Jadi pada saat saya kambuh dan saya ngerasa semangat itu hilang, saya bilang pada diri saya sendiri bahwa saya harus sembuh, saya harus kuat, saya harus ada di muka bumi ini karena anak-anak saya butuh saya. Itu sih seperti itu. Nah, mungkin Mbak Korina juga bisa afirmasikan ke dalam diri Mbak Korina bahwa saya harus sehat, saya harus sembuh, saya harus baik-baik aja karena anak-anak butuh saya. Seperti itu Mbak Korina. Thank you ya Mbak Korina. Nah, untuk yang kedua dari Lola Karisma, Mbak Lola. Halo Mbak, saya mau tanya, tenggorokan sama dada saya kok terasa berat ya? Ini saya pernah ngalami dan sampai saat ini biasanya saya ngalamin ini karena memang saya minum dan makan makanan yang memang tidak boleh saya makan. Biasanya saya itu tidak cocok dengan kopi, teh, terus saya juga tidak cocok dengan coklat, terus saya juga makan makanan yang banyak glutennya, itu biasanya bikin saya sesek, dada dan tenggorokan tuh berasa berat. Jadi kalau saya biasanya menghindari makanan-makanan seperti itu untuk menghindari saya kambuh GERD-nya ya. Nah, mungkin Mbak Lola juga nanti bisa mulai dikenali Mbak Lola misalnya tidak cocok dengan makanan apa, tidak cocok dengan minuman apa. Nah, bisa dikenali di situ Mbak Lola. Nanti pada saat Mbak Lola tahu mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan sama Mbak Lola, itu baru Mbak Lola bisa atur nanti pola makannya seperti apa gitu. Ini Mbak Melina ya. Waktu Mbak Cesar so pasti puasa ya Mbak. Jadi sewaktu puasa enggak makan tuh enggak akan buka asam lambungnya. Jadi waktu saya sesar itu saya sih nggak ada, kayak saya nggak pernah diinstruksikan untuk puasa ya. Kalau saya nggak tahu, lupa atau gimana. Cuman waktu itu memang tiap kali saya sesar itu biasanya malam. Jadi biasanya saya sesar itu jam 12 atau jam 1 malam. Riu dan Misal juga sama. Jadi memang setelah makan sore itu kan biasanya kalau di rumah sakit jam 6 ya atau jam 5 gitu ya. Itu nanti udah nggak makan lagi dari situ. Jadi saya cuma minum aja gitu. Jadi kalau yang namanya puasa saya kurang ingat ya, mohon maaf sekali. Terus apakah asam lambungnya naik? Dulu itu waktu lahir Riu itu saya sesar itu dalam kondisi ulu hati saya kayak dicubit-cubit, tapi sejujurnya saya nggak cerita sama dokter bahwa ulu hati saya sakit. Jadi saya berpikir harusnya saya bicara ya sama dokter bahwa ulu hati saya itu sakit gitu, tapi sejujurnya itu lagi kambuh sih gitu. Jangan diikutin ya. Jadi kalau ada apa-apa cerita sama dokter. Dari BAF
Tapi saya batuknya nggak malam hari saja, sebelumnya sempat sembuh. Artinya berarti batuknya terus-terusan ya. Jadi kalau ciri-cirinya batuk karena asam lambung itu ya, itu biasanya tenggorokan tuh kayak perih gitu, karena asam lambung asam banget di tenggorokan, terus tenggorokan kayak perih, jadi kayak pengen begitu gitu. Itu sih yang saya rasain ya. Terus agak gatal gitu. Tapi tergantung sih. Jadi memang balik lagi, kalau dokter tuh sarankan sih memang pola makan kita yang harus dirubah, harus lebih baik gitu. Nanti kita cocokkan pola makannya masing-masing, dikenali pola makan yang cocok untuk kita seperti apa. Ini dari Mbak Rafina Zafira. Kakak bantu saya dong, saya udah 1 tahun lebih ini, saya memang punya sakit anxiety. Saya memang tahu BB-ku turun drastis, semua karena pikiran. Setiap hari parnoan, contohnya sedikit aja kesemutan, pikirannya takut stroke, kaki dingin, takut penyakit aneh-aneh. Oke, Mbak Rafina udah tahu ya bahwa penurunan berat badan kita itu memang disebabkan karena pikiran, dan pikiran itu biasanya mengambil energi terbesar dalam tubuh kita. Pada saat pikiran kita dipakai untuk mikirin ketakutan atau kecemasan, biasanya itu cepet ya, energinya cepet terambil. Nah, ini di video selanjutnya, di video sebelumnya itu saya sudah pernah sharing cara meditasi, dipimpin di lead sama Mbak Lusatwika Lesari. Nah, Mbak Rafina nanti boleh ikutin tuh caranya meditasi, nanti menenangkan diri seperti apa. Terus untuk BB-nya turun drastis. Waktu saya untuk menaikkan berat badan saya itu, saya udah nggak pernah mikirin apa-apa. Jadi pada saat saya ngelihat saya takut sakit gitu, enggak, saya nggak sakit, enggak, saya harus hidup. Jadi semangatnya seperti itu sih. Jadi pada saat pikiran itu datang, saya afirmasi aja terus. Jadi di sini saya kasih sarannya afirmasi bahwa saya baik-baik aja, terus saya harus hidup. Jadi Mbak, kita juga nggak perlu pikirin tuh, aduh berat badan saya turun, semakin dipikirin berat badannya turun, nanti makin turun. Jadi slow aja gitu, santai aja, mau berat badan turun mau naik ya udah gitu, yang penting kita sehat gitu. Itu sih guys. Jadi ditanamkan dalam diri saya, nggak apa-apa turun berat badan, yang penting sehat, nggak apa-apa naik berat badan, yang penting sehat gitu. Mbak Ita Ardika, Mbak pernah nggak badan tiba-tiba meriang, lemes dan deg-degan? Pernah. Saya pernah sharing di sini. Waktu saya minum kopi sorenya, terus malamnya jam 12 malam, saya tiba-tiba keringat dingin, terus deg-degan, jantungnya lebih cepat. Terus saya langsung turun ke bawah, saya minum air hangat. Saya minum air hangat, kasih gula sedikit. Kalau mau pakai teh juga boleh, cuman saya itu kurang cocok sama teh. Tapi waktu itu saya kasih teh sih sedikit, tapi nggak terlalu pekat gitu, karena saya tahu saya nggak cocok. Katanya harus minum teh manis ya kalau deg-degan gitu, tapi itu tergantung cocok-cocokan. Kalau saya sih nggak cocok, tapi saya coba waktu itu. Terus saya minum hangat, terus saya minum waktu itu mari, ada kue biskuit saya makan. Ya udah, abis itu saya ngerasa lebih baik gitu. Dan ternyata memang waktu itu karena saya minum kopi gitu. Terus saya tarik nafas, meditasi, dan itu merasa lebih baik. Ini dari Mbak Sondang Sinaga, terima kasih atas sharing pengalamannya yang di video sesak nafas. Sama-sama Mbak Sondang, terima kasih sudah komen dan sudah subscribe. Semuanya juga terima kasih sudah komen dan subscribe ya. Delia Julian, Kak, kalau GERD boleh vaksin COVID nggak ya? Harus tanya ke dokter sih, GERD boleh vaksin atau enggak. Makanya saya juga ini sampai saat ini belum vaksin. Saya mau konsultasi dulu sama dokter, jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan ini ya. Nanti bisa konsultasi sama dokter untuk pertanyaan ini. Terus dari Feli Herianti, tenggorokan aku juga rasanya gatel banget Kak, nggak sakit tapi gatel banget, jadi pengen batuk-batuk mulu. Minum air hangat. Jadi caranya minum air hangat. Terus kalau kayak gitu saya biasanya posisi duduk. Terus jangan makan buah-buahan yang bikin gatal tenggorokan. Itu kayak mangga kan bikin gatal tenggorokan. Terus apa lagi ya yang bikin gatal tenggorokan? Banyak tuh, ada makanan juga yang bisa bikin gatal tenggorokan. Terus kayak gatal tenggorokan terus biasanya saya kencur tuh guys. Jadi kalau orang Sunda itu kita ada kencur, terus kita lalap aja gitu pakai sambal, itu enak banget. Terus tenggorokannya jadi anget gitu dan membaik sih gitu. Tapi cocok-cocokan, balik lagi, kalau teman-teman cocok ya bisa cocok, kalau enggak ya jangan diterusin ya. Dari Mila Safitri, kakak aku udah makan 4 jam sekali, terus makan udah terjaga tetap aja sesek, kenapa ya?
Eh, jadi Mbak Mila, waktu saya sakit itu saya mengubah pola makan saya dan memang itu butuh proses ya. Jadi sebenarnya dokter menyarankan ada yang makannya harus 2 jam sekali gitu ya, sedikit-sedikit, ada yang 4 jam sekali. Kalau teman saya per 2 jam. Biasanya makannya sedikit-sedikit. eh Sesak nafas atau misalnya tetap ada gitu ya, itu memang kita butuh proses. Jadi untuk menyembuhkan diri itu nggak langsung yang kita makannya diatur langsung sembuh gitu, tapi kita perlu waktu, tubuh itu perlu waktu untuk merecovery organ-organ di dalam gitu. Jadi kita lakukan aja yang terbaik, nanti akan kelihatan hasilnya gitu. Jadi nggak bisa langsung kelihatan ya, karena ini kan kalau misalnya mengatur pola makan itu bukan seperti minum obat yang langsung kita sembuh gitu ya, tapi kita memang merecovery organ-organ dalam tubuh kita, especially lambung di sini kan, untuk normal kembali gitu. Jadi ditunggu ya Mbak, nanti kita doakan semoga segera sembuh ya buat semuanya juga. Akhir dari Samedi Kak, GERD bikin aku nggak karuan ya Allah gitu. Iya benar-benar setuju, memang sakit GERD itu bikin anxiety dan nggak karuan, karena memang apa namanya, apa yang kita rasakan itu persis mirip-mirip serangan jantung ya. Jadi saya pun dulu kayak ngerasa galau, takutnya saya meninggal atau apa segala macam ya, karena takut serangan jantung gitu. Emang perasaannya itu jadi nggak karuan macam-macam gitu. Nah ini kalau untuk apa mengelola perasaan seperti itu, kalau memang itu karena GERD atau karena memang anxiety atau bukan karena penyakit lain, ya kita bisa dengan meditasi. Kalau untuk pengobatan GERD-nya pada dokter, tapi kalau untuk pengobatan anxiety dan kecemasannya bisa dengan meditasi. Nah video meditasinya sudah saya upload di video sebelumnya, nanti teman-teman kalau mau meditasi bisa diputer tuh gimana caranya meditasi, ikutin aja apa yang disarankan di sana, dibimbing oleh Bulu Satu Ikalsari. Tiap kali mau meditasi putar gitu. Saya juga dulu gitu, tiap kali saya mau meditasi saya putar, jadi delete terus sampai lama-lama akhirnya saya bisa meditasi sendiri. Guys, ini terima kasih untuk apa namanya, untuk sharing di sini, untuk pertanyaan-pertanyaannya terima kasih, semoga bisa memuaskan teman-teman semua. Yang belum terjawab mohon maaf karena ini apa namanya, durationnya udah panjang nanti takutnya kepanjangan dan bosen. Oke, thank you for watching. Subscribe dong, yang belum subscribe tolong subscribe, yang belum like tolong di like dong, yang belum komen di komen ya. Oke, thank you for watching dan bye bye.